85. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang rancangan peta terbagi atau yang kita singkat dengan RPT. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rancangan petak terbagi atau yang biasa kita singkat dengan RPT. Rancangan petak terbagi terutama sesuai untuk percobaan dua faktor yang memiliki lebih banyak perlakuan daripada dapat ditampung oleh suatu rancangan kelompok lengkap. Dalam rancangan petak terbagi, salah satu faktor dinyatakan sebagai faktor utama. Faktor yang dinyatakan tersebut disebut faktor petak utama. Petak utama dibagi dalam anak-anak petak tempat faktor kedua yang disebut dengan faktor anak petak ditempatkan. Dengan demikian, setiap petak utama menjadi suatu kelompok untuk perlakuan anak-anak petak atau yang disebut dengan saraf faktor anak petak. Dengan rancangan petak terbagi, ketepatan pengukuran pengaruh faktor petak utama dikorbankan untuk memperbaiki faktor anak petak. Pengukuran pengaruh utama dari faktor anak petak dan interaksinya dengan faktor petak utama akan lebih tepat daripada yang diperoleh dengan rancangan kelompok lengkap. Di sisi lain, pengukuran pengaruh petak utama. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi aplikasi rancangan petak terpisah. Rancangan split plot desain atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rancangan petak terpisah atau rancangan petak terbagi merupakan jenis percobaan faktorial yang lebih dari satu faktor. Rancangan ini dicirikan oleh adanya petak utama dan juga adanya anak petak. Rancangan ini kita gunakan pada berbagai kondisi seperti pertama, ketika kita ingin mengetahui pengaruh perlakuan dengan tingkat ketelitian yang berbeda. Dalam hal ini, pada petak utama, tingkat ketelitian yang lebih rendah, sedangkan pada anak petak, diinginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Misalnya suatu penelitian dilakukan untuk menilai 5 galur unggul jagung pada 3 taraf ataupun level pemupukan. Karena kita mengharapkan ketelitian yang lebih tinggi pada respon galur daripada respon pemupukan, maka pemupukan dijadikan petak utama, sementara galur jagung menjadi anak petak. Pada kondisi yang kedua, yaitu pengaruh utama salah satu faktor nantinya diharapkan lebih besar dan lebih mudah terlihat dibandingkan faktor lainnya. Misalnya kita ingin mengetahui produksi 4 varietas jagung hibrida pada populasi yang berbeda. Potensi produksi dari keempat varietas tersebut telah diketahui sebelumnya. Sedangkan yang ingin diketahui adalah seberapa padat keempat varietas itu dapat ditanam dengan hasil optimal. Pada kondisi tersebut, maka varietas dijadikan sebagai petak utama, sedangkan populasi tanaman dijadikan sebagai anak petak. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengacakan RPT-RAL. Pengacakan RPT-RAL dalam pelaksanaannya, percobaan RPT dapat diterapkan pada percobaan RAL maupun pada percobaan RAK. Pada percobaan RAL, petak utama dirancang secara acak lengkap, sedangkan anak petak diletakkan secara acak di dalam petak utama. Sebagai contoh, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemupukan dan varietas terhadap hasil jagung manis. Faktor pertama pemupukan kita sebut saja dengan A sebagai faktor yang kurang dipentingkan ditempatkan di petak utama yang terdiri atas 3 taraf, yaitu ada A1, A2, dan A3. Faktor kedua adalah varietas B yang terdiri atas B1, B2, dan B3. Percobaan ini nantinya akan kita ulangi sebanyak 3 kali. Nah, untuk bagannya ataupun gambaran daripada percobaan tersebut dapat kita lihat dalam gambar ini. Dari hasil daripada pengulangan atau kombinasi perlakuan, maka kita akan mendapatkan kombinasi yaitu A1B1, A1B2, A1B3, A1B2, A3B1, A3B3, A2B2, dan begitu seterusnya.
Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pengacakan RPT RAK. Pada percobaan RPT RAK, area percobaan dibagi menjadi kelompok ataupun blok. Pembagian kelompok didasarkan pada pertimbangan bahwa keragaman pada setiap kelompok yang sama relatif homogen. Setiap kelompok selanjutnya dibagi menjadi anak petak sesuai dengan taraf faktor dari percobaan yang dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengacakan pada setiap kelompok secara terpisah yang diikuti dengan pengacakan pada anak petak pada setiap petak utama secara terpisah. Sebagai contoh, kita akan meneliti sebuah penelitian POT yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemupukan dan varietas terhadap hasil jagung manis. Faktor pertama pemupukan kita sebut saja dengan A sebagai faktor yang kurang dipentingkan, ditempatkan di petak utama yang terdiri atas 3 taraf, yaitu ada A1, A2, dan A3. Faktor kedua adalah varietas B yang terdiri 3 taraf, yaitu ada B1, ada B2, dan juga ada B3. Percobaan ini nantinya akan kita ulangi sebanyak 3 kali. Dan untuk melihat bagan ataupun gambaran daripada pengacakan RPT RAK, kita dapat melihatnya di sini. Seperti gambar ini, ada blok 1, blok 2, dan juga blok 3 dengan perlakuannya masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi alasan mengapa kita memilih rancangan petak terbagi atau yang kita singkat dengan RPT. Prinsipnya hampir sama dengan RPT yang pertama. Yang kedua, percobaan RPT atau split plot biasa yang diulang pada beberapa lokasi merupakan adanya petak utama. Sedangkan untuk perlakuannya, anak petak utama, anak petak utama pada RPT berubah menjadi anak petak pada RPPT. Kedua, anak petak pada RPT berubah menjadi anak-anak petak pada RPPT. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi alasan mengapa kita memilih rancangan petak terbagi dalam penelitian kita. Yang pertama ada alasan Selanjutnya kita akan masuk kepada materi alasan mengapa kita memilih rancangan petak terbagi dalam penelitian kita. Untuk alasan mengapa kita memilih rancangan petak terbagi, bisa itu alasan karena waktu, lokasi, dan juga perlakuan yang kita kerjakan. Ada juga kerugian daripada rancangan petak terbagi yang kita kerjakan. Ketika kita memilih rancangan petak terbagi dalam penelitian kita akan menemukan beberapa kerugian seperti yang pertama, pengaruh utama dari petak yang ukurannya lebih besar diduga dengan tingkat ketelitian yang lebih rendah dibandingkan pengaruh interaksi dan pengaruh utama dari petak yang ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, kerugian yang kedua yaitu analisis lebih kompleks dibandingkan rancangan faktorial serta interpretasi hasil analisisnya tidaklah mudah. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam pengacakan dan juga tata letak. Pengacakan dan tata letak dalam RPT sesuai dengan prosedur pengacakan pada RPPT dapat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama pengacakan pada petak utama, yang kedua dilanjutkan dengan pengacakan pada anak petak, dan yang ketiga pengacakan pada anak-anak petak. Yang kedua dalam pengacakan dan tata letak yaitu prosedur pengacakan petak utama pada rancangan RPPT dengan rancangan dasar RAK sama dengan prosedur pengacakan RAK.
kita akan mengambil contoh soal dalam RPT. Contoh soalnya yaitu untuk memudahkan pemahaman proses pengacakan dan tata letak dengan rancangan dasar RAK, kita akan membayangkan ada suatu percobaan faktorial 5x3x3 yang diulangi sebanyak 3 kali. Faktor pertama adalah nitrogen yang terdiri dari 5 taraf sebagai petak utama. Faktor kedua adalah praktek manajemen yang terdiri 3 taraf dan dialokasikan sebagai anak petak. Sedangkan faktor 3 adalah varietas padi yang terdiri dari 3 taraf sebagai anak-anak petak. Rancangan perlakuannya dapat kita kerjakan dengan menentukan faktor A yaitu 5 taraf, faktor B ada 3 taraf, faktor C ada 3 taraf juga, dan selanjutnya kelompoknya ada sebanyak 3 kelompok. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengerjakan soal tersebut yaitu dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu kita akan membagi area percobaan sesuai dengan banyaknya ulangan dan pada kasus ini kita akan membaginya menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Untuk langkah yang kedua, kita akan membuat setiap kelompok dibagi lagi menjadi A petak sesuai dengan taraf faktor A. Pada contoh kasus ini, setiap kelompok dibagi menjadi 5 petak. Selanjutnya, kita akan melakukan pengacakan petak utama pada setiap kelompok secara terpisah. Dengan demikian, akan terdapat 3 kali proses pengacakan secara terpisah dan bebas. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Kita dapat memperhatikannya pada gambar berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, kita akan membagi setiap petak utama yang tadi menjadi B anak petak sesuai dengan taraf faktor B. Pada kasus ini, setiap petak utama nanti akan kita bagi menjadi 3 anak petak. Selanjutnya, kita akan lakukan pengacakan anak petak pada setiap petak utama secara terpisah, yaitu dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti ada 15 kali proses pengacakan secara terpisah dan secara bebas. Selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah yang keempat. Di langkah yang keempat, kita akan membagi setiap anak petak di atas menjadi C ataupun 3 anak-anak petak sesuai dengan taraf faktor C. Yang perlu diketahui di langkah yang keempat ini bahwa kita akan melakukan pengacakan anak-anak petak pada setiap anak petak secara terpisah. Nantinya kita akan mengalihkan 15 dikali 3. Berarti ada 45 kali proses pengacakan secara terpisah dan bebas di langkah yang keempat. Kita dapat melihat gambarannya pada gambar berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam alur pengujian RPT. Di dalam alur pengujian RPT, ini terdapat ada bagan yang menjelaskan bagaimana alur pengujian daripada RPT tersebut. Untuk penjelasannya, yang pertama, apabila pengaruh interaksi ketiga faktor, sebut saja dia ABC, signifikan, maka pengujian hipotesis akan dilakukan terhadap interaksi ketiga faktor tersebut. Sedangkan pengaruh lainnya tidak perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu apabila interaksi ketiga faktor tidak signifikan, selanjutnya diperiksa apakah interaksi dua faktor, sebut saja A dengan B, AC, dan juga BC, ada yang signifikan atau tidak. Nah, catatan di sini,
Apabila ada yang signifikan, pengujian hipotesis dilakukan terhadap interaksi kedua faktor yang signifikan tersebut dan abaikan pengujian terhadap pengaruh utamanya atau pengaruh mandirinya. Yang ketiga yaitu apabila tidak ada interaksi yang signifikan, pengujian hipotesis dilakukan terhadap pengaruh mandiri. Nah, sebut saja itu adalah A, B, atau C yang signifikan. Sebagai contoh, kita akan mengambil interaksi AB dan juga AC. Ini adalah interaksi AB dan AC yang signifikan. Pengujian hipotesis hanya dilakukan terhadap interaksi tersebut, sedangkan pengaruh mandirinya yaitu ada A, B, C. Tidak diperlukan meskipun signifikan karena sudah terwakili oleh interaksinya. Nah, bagaimana seandainya ketika AB, A, B, C signifikan dan yang lainnya tidak signifikan? Nah, perlu kita ketahui bahwa pengujian hanya dilakukan terhadap interaksi AB dan pengaruh mandiri C saja. Pengaruh mandiri A dan B tidak diperlukan karena pengaruh A akan berbeda tergantung pada taraf dari faktor B dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, apabila komponen sumber ragam sudah terwakili oleh interaksinya, maka tidak diperlukan pengujian pada komponen sumber ragam tersebut. Dalam rancangan petak terbagi, ada 3 taraf yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, derajat ketepatan, yang kedua, ukuran nisbi mengenai pengaruh utama, dan yang ketiga yaitu praktek pengelolaan. Taraf yang pertama yaitu derajat ketepatan. Dalam mencapai derajat ketepatan yang lebih besar untuk faktor B daripada untuk faktor A, maka kita harus menentukan faktor B sebagai anak petak dan faktor A sebagai petak utama. Misalnya, seorang pemulia tanaman merencanakan untuk menilai 10 varietas harapan dengan 3 taraf penumpukan dalam satu percobaan faktorial yaitu 10 kali 3. Mungkin akan mengharapkan ketepatan lebih tinggi bagi perbandingan varietas daripada untuk respon penumpukan. Dengan demikian, ia akan membuat varietas sebagai faktor anak petak dan pemumpukan sebagai faktor petak utama. Akan tetapi, seorang agronomis yang mempelajari respon pemumpukan 10 varietas harapan yang dikembangkan oleh pemulia tanaman mungkin akan menginginkan ketepatan yang lebih tinggi untuk respon pemumpukan daripada untuk varietas dan akan menempatkan varietas pada petak utama dan pemumpukan pada anak petak. Taraf yang kedua yaitu ukuran nisbi mengenai pengaruh utama. Ukuran nisbi mengenai pengaruh utama apabila pengaruh utama salah satu faktor atau kita sebut dengan faktor B diharapkan lebih besar dan lebih mudah dilihat daripada faktor lainnya atau kita sebut dengan faktor A. Faktor B dapat ditempatkan sebagai anak petak utama dan faktor A sebagai anak petak. Hal ini akan menambah peluang untuk mendapatkan perbedaan di antara taraf faktor A yang mempunyai pengaruh yang lebih kecil. Misalnya, dalam percobaan pemumpukan dikali dengan varietas, peneliti dapat menempatkan varietas sebagai anak petak dan pemumpukan sebagai petak utama karena mengharapkan pengaruh pemumpukan lebih besar daripada pengaruh varietas. Taraf yang ketiga ada yaitu namanya dengan praktek pengelolaan. Nah, di praktek pengelolaan ini, budidaya yang diperlukan oleh suatu faktor mungkin memerlukan penggunaan petakan yang besar. Untuk kepentingan praktis, faktor tersebut dapat ditempatkan sebagai anak petak utama. Misalnya, dalam penelitian untuk menilai pengelolaan air dan varietas, dapat diharapkan untuk menempatkan pengelolaan air sebagai petak utama untuk memperkecil pergerakan air antar petak yang berdampingan, untuk membentuk taraf pengairan yang diharapkan dan mengurangi pengaruh pinggir, atau dalam suatu percobaan untuk menilai penampilan beberapa varietas padi dengan berbagai taraf pemumpukan. Peneliti mungkin akan menempatkan petak utama untuk pemumpukan guna memperkecil keperluan pemisahan petakan yang memerlukan taraf pemumpukan yang berbeda. Untuk melakukan penelitian dengan metode rancangan petak terbagi, kita perlu menerapkan beberapa langkah-langkah. Misalnya, langkah yang pertama,
kita harus membagi area percobaan ke dalam R ataupun sama dengan 3 kelompok, dengan masing-masing selanjutnya dibagi ke dalam A ataupun 6 petak utama. Untuk langkah yang kedua, kita harus mengikuti prosedur pengacakan RKLT dengan A sama dengan 6 perlakuan dan R sama dengan 3 ulangan. Selanjutnya, kita tempatkan secara acak 6 perlakuan nitrogen dalam 6 petak utama untuk masing-masing kelompok dari 3 kelompok yang ada. Selanjutnya itu ada langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, kita akan membagi setiap anak petak utama. Selanjutnya yaitu ada langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, kita akan membagi setiap petak utama dari R kali A sama dengan 18 petak utama ke dalam B sama dengan 4 anak petak, dan kita harus mengikuti prosedur pengacakan RKLT untuk B sama dengan 4 dalam 4 anak petak dalam setiap petak utama dari 18 petak utama yang ada. Selanjutnya, kita akan memperhatikan bahwa di langkah yang ketiga mempunyai beberapa hal yang penting. Yang pertama yaitu ukuran petak utama adalah B kali ukuran anak petak. Dan yang selanjutnya yaitu setiap perlakuan petak utama diujikan R kali dengan setiap perlakuan anak petak diujikan dengan A kali R. Selanjutnya kita akan membahas tentang sidik ragam. Sidik ragam rancangan petak terbagi dibagi dalam sidik petak utama dan sidik anak petak. Nah, dalam sidik ragam kita harus menetapkan beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu kita akan menyusun garis besar sidik ragam untuk rancangan petak tersebut. Langkah yang kedua yang akan kita kerjakan yaitu menentukan tabel jumlah 2 arah ulangan dikali dengan faktor A dengan menghitung jumlah ulangan faktor A dan jumlah umum. Nah, selanjutnya tabel jumlah ulangan akan dikali dengan nitrogen ataupun Ra dengan menghitung jumlah ulangan atau R, jumlah nitrogen atau A, dan jumlah umum ataupun G. Selanjutnya, tabel jumlah 2 arah faktor A akan kita kali dengan faktor B dengan menghitung jumlah faktor B. Dan selanjutnya, jumlah nitrogen akan kita kali dengan varietas ataupun AB dengan menghitung jumlah varietas B. Selanjutnya yaitu ada langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, kita akan menghitung faktor koreksi dan jumlah kuadrat untuk sidik petak utama. Nah, untuk menghitung ini kita akan menggunakan rumus yaitu FK sama dengan G kuadrat dibagi dengan RAB. Setelah langkah yang ketiga, selanjutnya adalah langkah yang keempat. Di langkah yang keempat, kita akan menghitung jumlah kuadrat untuk sidik anak petak. Nah, sedangkan untuk menghitung jumlah kuadrat untuk sidik anak petak, kita akan menggunakan rumus JKB varietas sama dengan sigma B kuadrat dibagi dengan RA dikali dengan FK. Selanjutnya yaitu ada langkah yang kelima. Di langkah yang kelima, kita akan menentukan sumber keragaman. Nah, untuk menentukan sumber keragaman, kita akan menghitung kuadrat tengah dengan membagi JK dengan DB-nya. Rumus yang akan kita gunakan untuk sumber keragaman yaitu KT ulangan sama dengan JK ulangan dibagi dengan R dikurang 1. Setelah itu kita akan masuk ke langkah yang keenam. Di langkah yang keenam, kita akan menghitung nilai F untuk setiap pengaruh yang perlu diuji. Nah, untuk menghitung nilai F ini dengan membagi setiap kuadrat tengah dengan galatnya yang sesuai. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai F yaitu F kali A sama dengan KTA dibagi dengan KT galat dikali dengan A. Selanjutnya yaitu ada langkah yang ketujuh. Di langkah yang ketujuh, untuk setiap pengaruh dengan nilai F itu tidak kurang dari 1, maka kita dapatkan nilai F tabelnya dari lampiran E dengan F1 sama dengan D kali B dikali dengan KT pembilang, dan F2 sama dengan D kali B dikali dengan KT penyebut. Pada taraf nyata yang tertera, misalnya nilai F tabel untuk F kali A kali B adalah 1,96 pada taraf nyata 5% dan 2,58 pada taraf 1%. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-8 yaitu menghitung kedua koefisien keragaman
satu untuk sidik petak utama dan lainnya untuk sidik anak petak. Untuk menghitung kedua koefisien keragaman, kita akan menggunakan rumus yaitu KK kali A sama dengan akar dari KT galak atau A dibagi dengan rataan umum dikali dengan 100. Kita akan membahas materi tentang percobaan 3 faktor ataupun lebih. Percobaan 3 faktor atau lebih yaitu suatu percobaan 2 faktor dapat diperluas dengan memasukkan faktor ketiga, suatu percobaan 3 faktor dengan memasukkan faktor keempat, dan begitu seterusnya. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat 2 akibat yang penting apabila faktor ditambahkan dalam suatu percobaan. Akibat yang pertama yaitu terdapat pertambahan yang cepat dalam jumlah perlakuan yang diujikan. Akibat yang kedua, terdapat pertambahan dalam jumlah dan macam pengaruh interaksi. Misalnya, suatu percobaan 3 faktor mempunyai 4 pengaruh. Ini interaksi yang dapat dipelajari. Suatu percobaan 4 faktor mempunyai 10 pengaruh interaksi. Walaupun suatu percobaan besar biasanya tidak diinginkan karena biayanya yang lebih tinggi dan tingkat kerumitannya, informasi tambahan yang diperoleh dari pengaruh-pengaruh interaksi antara berbagai faktor akan sangat berharga. Akibatnya, keputusan peneliti mengenai jumlah faktor yang harus dimasukkan dalam percobaan faktorial didasarkan pada kompromi antara keinginan mengevaluasi sebanyak mungkin interaksi dan kebutuhan menetapkan besarnya percobaan di dalam batas sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir yaitu interaksi antara 3 faktor atau lebih. Dalam interaksi antara 3 faktor atau lebih, kita akan menyusun batasan suatu interaksi 2 faktor yang mana suatu pengaruh interaksi K faktor atau sedangkan K lebih besar daripada 2, batasannya mungkin adalah sebagai perbedaan antara suatu pengaruh interaksi K1 faktor tertentu atas perbedaan antara faktor ke K. Misalnya, suatu pengaruh ini interaksi 3 faktor di antara faktor A, B, dan C. Dengan kata lain, interaksi A dikali dengan B dikali dengan C. Batasannya dapat diikuti dari 3 cara, yaitu cara yang pertama, 1. Perbedaan antara pengaruh interaksi A dikali dengan B atas taraf-taraf faktor C. Yang kedua, perbedaan antara pengaruh interaksi A dikali dengan C atas taraf-taraf dari faktor B. Dan yang ketiga yaitu perbedaan antara pengaruh interaksi B dikali dengan C atas taraf-taraf dari faktor A. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang percobaan faktorial 2 faktor dan juga rancangan petak terbagi atau yang kita sebut dengan RPT. Sekian dan terima kasih.